Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Legend of Nie Pan. Film ini diproduksi oleh Longtai Film, dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Jin Hui, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Yang Zi sebagai Liu Changling, Hong Xiang sebagai Xuanling, dan JK sebagai Xiao Wu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pada suatu masa di mana kesaktian Xinghai dari Mo Xiu atau ajaran aliran iblis membawa bencana bagi dunia, 10 perguruan dewa memutuskan untuk bersatu menyegelnya. Namun iblis tidak tinggal diam. Dia bersumpah untuk membangkitkan kembali Xinghai dengan merebut benda keramat milik dewa yang disebut Nie Pan. 100 tahun kemudian, cerita berlanjut di sebuah perguruan aliran Dewa Jianxin, memperlihatkan seorang gadis yang berasal dari aliran iblis bernama Xuanling tengah menyusup untuk mencuri Nie Pan. Liu Changling yang merupakan ketua perguruan merasakan kedatangannya, kemudian mengejarnya dengan bantuan keempat muridnya dan berhasil membuat Xuanling terpojok. Dengan sihirnya, Xuanling membuat keempat muridnya berbalik arah menjadi menggendong Liu Changling. Keesokan harinya, ketua perguruan Yingyu menghadap Liu Changling untuk membicarakan rencana pernikahan antara Liu Changling dengan Meng Binyao yang merupakan murid dari perguruan Yingyu. Tetua Agung Guanshan mengingatkan kembali perjanjian sebelumnya, di mana ketika mereka resmi menikah, Ketua Yingyao harus menyerahkan benda keramat Nie Pan kepada perguruan Jianxin. Beberapa saat kemudian, pelayan menunjuk Xuanling sebagai penanggung jawab upacara pernikahan Liu dan Bingyao. Pada suatu malam, Xuanling mengendap-endap di kamar Bingyao untuk mencari keberadaan benda keramat Nie Pan yang bisa membangkitkan orang mati. Namun naas, keberadaannya dipergoki oleh Bingyao. Dengan cerdas, Xuanling menjadikan gaun pengantin sebagai alibi, supaya tidak mengundang kecurigaan Bingyao. Di siang hari yang cerah, ketika Xuanling hendak menghampiri ketua Liu, kakinya tersandung yang membuatnya hampir jatuh. Beruntung ketua Liu dengan sigap memeluknya. Tak berselang lama, ketua Liu tengah mengasah ilmunya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kedatangan tetua Guanshan yang meminta Liu untuk tidak mengabaikan Bingyao, meskipun Liu tidak punya perasaan cinta kepadanya. Di kamar pribadi milik ketua Yingyu, sesosok manusia bercadar menyusup ke kamarnya dan menyerang ketua Yu sampai dia meregang nyawa. Tak lama kemudian datanglah Xuanling memergoki sosok bercadar. Kemudian mereka terlibat pertarungan yang memanas. Naas bagi Xuanling, di mana aksinya mengeluarkan ilmu aliran iblis dipergoki oleh Ling Fei, yang membuat keduanya terlibat pertarungan. Tak berselang lama, tetua Guanshan muncul, disusul dengan Liu Changling yang berusaha melerai pertarungan. Xuanling berusaha menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membunuh ketua Yingyu, namun tak ada satupun yang mempercayainya. Tetua Guanshan menanyakan tujuan Xuanling yang merupakan aliran iblis memasuki aliran dewa. Namun, Xuanling tak bergeming dan lebih memilih melarikan diri.
Tibalah Xuanling mengakhiri pelariannya yang terpojok di pinggir jurang, disusul dengan Liu dan kedua murid ketua Yingyu. Mereka terus mendesak Xuanling agar mengakui perbuatannya. Liu yang terus membela Xuanling membuat Ling Fei murka kemudian menyerang Liu. Sampai pada akhirnya Liu jatuh ke dasar jurang bersamaan dengan Xuanling. Di tempat persemayaman ketua Yingyu, tetua Guangshan meminta Bing Yao memimpin perguruan Jianxin karena menganggap belum diketemukannya ketua Liu dan juga melihat kondisinya yang sudah tua. Dengan senang hati, Bing Yao pun menyanggupinya. Bing Yao memutuskan untuk menitipkan benda keramat Niepan kepada tetua Guangshan karena merasa ilmunya belum mumpuni untuk menjaga benda keramat tersebut. Tiba saatnya tetua Guangshan menobatkan Meng Bingyao sebagai ketua baru di perguruan Jianxin, menggantikan ketua Liu. Meski mendapat pertentangan dari berbagai pihak, terutama Xiao Wu yang merupakan sahabat baik ketua Liu, dengan sigap Bingyao meminta Ye Lingfei mengawasi gerak-gerik Xiao Wu. Tak berselang lama, Liu menghubungi Xiao Wu melalui cermin ajaibnya. Kemudian mereka membahas kematian ketua Yingyu. Xiao Wu mencurigai Bing Yao sebagai dalang atas kematian gurunya, dengan alibi menguasai perguruan. Setelah itu, Liu meminta Xiao Wu mengawasi Bing Yao. Di kediaman Xuanling, ketika Liu memperkenalkan dirinya kepada ayah Xuanling, kemudian mereka berdua mengobrol di teras. Ayah Xuanling menceritakan kekagumannya kepada tetua Guangshan yang merupakan sahabat baiknya. Namun sayang sekali, tetua Guangshan sudah tewas di tangan Xinghai 6 tahun yang lalu. Liu yang mendengar hal itu bagai disambar petir di siang bolong. Kemudian Liu mengabarkannya kepada Xiao Wu. Liu menyatakan bahwa tetua agung yang palsu merupakan pria 1000 wajah Xinghai yang disegel 10 perguruan dewa 100 tahun yang lalu. Di atas podium perguruan Jianxin, Xinghai berusaha menggunakan benda keramat Niepan untuk menghidupkan kembali jasadnya. Seketika itu Niepan terbuka dan memancarkan cahayanya ke langit. Tak berselang lama, Liu Changling dan Meng Biao tiba, kemudian menyerang Xinghai. Namun usaha mereka sia-sia. Liu pun tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan puluhan pedang yang siap menghunus Xinghai. Dan lagi-lagi ilmunya tidak mampu menandingi kekuatan Xinghai. Beruntung Xuanling tiba dan membantu Liu menciptakan perisai. Namun usahanya juga sia-sia, di mana Xuanling harus meregang nyawa. Dengan kekuatan penuh yang dimiliki Liu, dia mengeluarkan ilmu Jianxin Shu yang membuat Xinghai meledak. Meng Bingyao berusaha menebus rasa bersalahnya dengan menggunakan benda keramat Niepan untuk menghidupkan kembali Xuanling. Sebagai gantinya, Liu Changling akan melupakan semua kenangan tentang Xuanling. Namun, mereka berhasil dipersatukan kembali di kemudian hari. Dan cerita pun selesai.